yang sekiranya punya tetangga laki-laki jarang ke masjid, diajak ke masjid, Pak. Nah, ini menyambung apa yang saya sampaikan minggu yang lalu. Nah, nanti insya Allah setelah Lebaran, nanti warga-warga yang muka-mukanya, wajah-wajahnya selama ini mungkin jarang kelihatan ke masjid, nanti akan saya datangi. Kenapa? Khawatir, Pak, nanti ketua DKM itu akan dimintai pertanggungan jawaban di yaumul kiamah. Kenapa kamu diam saja lihat wargamu? Pak, saya punya sedikit ceritain. Beberapa tahun yang lalu, mungkin 2 tahun yang lalu, Pak. Saya cerita apa adanya ini, Pak. Di Saung RT 6 ini, Pak, itu ada beberapa anak-anak muda, anak-anak SMP, kuliah, SMA. Nah, itu sempat dikasih tahu oleh beberapa jamaah di sini, "Hei, sudah maghrib masih main gitaran." Dulu masih rame, Pak. Main gitaran gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa salatu wassalamu ala rasulillah nabiyina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Amma ba'd. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah salat subuh yang dirahmati Allah, tidak henti-hentinya mari kita senantiasa bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala atas berkat nikmat Allah Subhanahu wa taala kita semua hingga pada pagi hari ini dapat menjalankan ibadah puasa. Insya Allah sudah memasuki paruh yang kedua setengah main di Ramadan. Mudah-mudahan kita semua dapat menjadi juara bertahan sampai finish nanti, dan mudah-mudahan Allah menerima amal ibadah kita semua. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu semua yang dirahmati Allah, tema kultum pada pagi hari ini sifatnya gado-gado saja, tema umum saja. Yang pertama, jamaah sekalian, ini sebagai bentuk nasihat untuk saya pribadi dan juga untuk jamaah sekalian. Ketika kita sudah datang ke masjid, melaksanakan ibadah berjamaah, sholat, sebaiknya menghindari 3 hal agar pahala kita dalam berjamaah itu dapat sempurna. Yang pertama yang kita hindari yaitu gerakan membersamai imam. Gerakannya membarengi imam, sebaiknya kita hindari. Kalau imamnya itu belum kasih aba-aba Allahu Akbar, sebaiknya jangan ikut gerakan imam dulu. Ini biasanya godaan ini paling besar, godaannya itu ketika berada di shaf yang paling depan. Karena apa? Dapat melihat imam langsung. Imamnya begitu ruku, belum kasih aba-aba, sudah ruku. Imamnya sujud, belum Allahu Akbar, sudah ikut sujud jamaahnya. Nah, itu namanya gerakan membersamai imam. Dalam kitab-kitab fikih disebutkan orang yang membersamai gerakan imam itu diancam kehilangan fadilah sholat berjamaah. Jadi pahala berjamaahnya hilang. Sebaiknya kita hindari. Yang pertama, jangan membersamai imam. Kita tunggu dulu 1-2 detik sampai imamnya mengucapkan Allahu Akbar, Sami Allahu liman hamidah, baru kita gerakannya baru berubah. Selama belum ada aba-aba dari komandan pasukan, imamnya sebaiknya kita hindari. Kalau bapak-bapak suatu saat ikut upacara, sudah tahu bendera merah putih dikibarkan, tiba-tiba langsung hormat sendiri, tetap disalahkan, Pak. Nunggu apa-apa dari komandan pasukan. Hormat, gerak, baru hormat. Nah, itu, Pak. Jadi itulah fungsinya imam. Innama ju'ilal imamu liyutamma bih, begitu, Pak, kata Rasulullah itu. Jadi imam itu dijadikan untuk diikuti, jangan dibersamai. Yang pertama, jangan membersamai. Yang kedua, jangan mendahului. Ini yang lebih parah lagi. Imamnya belum gerak apa-apa, makmumnya sudah duluan. Nah, itu juga dapat merusak jamaah. Kata Rasulullah, orang yang mendahului gerakan imam itu ayyuhawwilallahu suratahu surata khimar. Allah nanti akan menggantikan bentuknya nanti di yaumul kiamah, bentuknya seperti bentuk khimar. Khimar itu apa, Pak? Bukan kedelai, Pak, keledai. Keledai, seperti keledai. Di dalam riwayat yang lain, bentuknya akan diubah menjadi surata
kalbin. Apa itu Pak? Gogok, nah, anjing. Nah, Pak. Jadi kita sebaiknya hati-hati, jangan mendahului imam. Tunggu dulu. Kita pengennya sudah dari rumah berusaha untuk datang ke masjid, sholat berjamaah, itu pengennya sempurna. Jangan membersamai, jangan mendahului. Yang ketiga, jangan menyelisih imam. Imamnya gerakannya apa, makmumnya gerakannya beda lagi. Contohnya Pak, ini saya sering melihat, mohon maaf ini. Rasulullah itu bersabda begini, aqrabu ma yakunul abdu min rabbihi wa huwa sajidun. Posisi yang paling dekat seorang hamba dengan Tuhannya itu ketika bersujud, fa'aktsiru doa, maka perbanyaklah berdoa ketika sujud. Bapak-bapak sekalian, kalau bapak-bapak sholat sendiri, silakan diperbanyak berdoanya. Tetapi ketika sudah berjamaah, ya ikuti imam. Saya pernah melihat makmum itu sujudnya lama sekali, imamnya sudah hampir assalam belum bangkit-bangkit juga, masih sujud terus. Begitu makmumnya itu duduk sujud, imamnya assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah, imamnya masih tetap duduk terus, belum salam. Nah itu namanya memperselisih imam. Lama gitu, imamnya sudah assalamualaikum gitu, makmumnya baru assalamualaikum. Loh ini kalau yang seperti ini sholatnya berjamaah atau sendirian? Kalau berjamaah kok beda dengan imamnya? Kalau misalnya sendirian, kok barengannya softnya ada di tengah-tengah soft berjamaah. Nah Pak, sekali lagi jamaah sekalian, ketika imamnya itu sudah Allahu Akbar duduk, at-tahiyat ya kita walaupun tadi berdoa, disuruh berdoa ya cukup, sudah langsung duduk Pak. Jadi jangan berbeda dengan imamnya. Kalau bapak-bapak sholat sendirian, munfarid, silakan. Pas lagi sholat sunnah misalnya Pak, mau diperlama bacaan doanya, silakan. Bapak-bapak sekalian, kalau kita perhatikan, sebenarnya perintahnya itu fa'aktsiru doa, maka perbanyaklah berdoa itu tidak hanya di rakaat yang terakhir saja, tapi rakaat yang di sujud manapun disuruh menambah dengan doa. Saya pribadi Pak, kalau sujud itu minimal saya tambahi dengan doa Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sudah Pak. Ya Bapak-bapak mau berdoa yang doa-doa yang lain silakan. Tetapi sependek yang saya ketahui itu tidak hanya ditentukan harus di sujud yang terakhir. Saya belum menemukan. Pokoknya sebatas itu sujud, mau sholat sunnah, mau sholat wajib, mau sujud yang pertama, yang kedua, yang ketiga, yang keempat, sebaiknya kita diperintah Rasulullah untuk memperbanyak berdoa. Nah, itu jamaah sekalian, 3 hal itu yang sebaiknya kita hindari agar kita sempurna dalam menjalankan sholat berjamaah. Kemudian jamaah sekalian, berikutnya pesan juga untuk imam. Apa itu? Imam Pak, sebaiknya bacaannya itu ketika rakaat 1, 2, dan 3, dan 4, sebaiknya sama Pak kecepatannya. Ibaratnya mobil atau kendaraan itu kalau 1, 2 itu 40 km per jam, itu yang ketiga dari keempat juga sama. Jangan sampai begini Pak, pas rakaat pertama, kedua itu pelan bacanya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Begitu kan ketiga, dolin. Amin. Wah, saya pernah mengikuti sholat berjamaah Pak. Itu rakaat ketiga itu baru iya karena budu sudah Allahu Akbar. Loh, wah ini bikin jamaah ini galau. Ini Fatihahnya kok nggak sempurna. Mau diteruskan nanti menyelesaikan imam, tapi kalau nggak diteruskan khawatir tidak sah sholatnya. Karena apa? Rasulullah bersabda, la sholata liman lam yaqra' bi fatihatil kitab. Tidak sah sholat atau rakaat yang tidak dibacakan fatihah. Nah, sekali lagi jamaah sekalian, sebaiknya imam itu kecepatannya ya stabil saja. Mau di 1, mau di kedua, mau ketiga, mau keempat. Ini biasanya di sholat isya atau maghrib biasanya pas pertama kedua itu pelan, pas ketiga cepat sekali. Begitu makmumnya itu baru sampai iya karena wudu sudah Allahu Akbar. Waduh, kelihatan jamaahnya itu yang lain juga masih nangtung semua, berdiri semua.
Itu tandanya berarti semua belum selesai membaca Fatihah. Nah, itu Pak, imam sebaiknya juga harus berbijaksana. Jadi bacaannya jangan terlalu cepat, ketika pas bacaannya pelan, kenceng, cepat sekali, gaspol, rengblong gitu. Pas satu, kedua, pelan-pelan, nah itu seperti itu jangan. Kemudian jamaah sekalian, ketika rokaat ke-1 dan kedua, seorang imam sebaiknya juga jangan langsung membaca Fatihah saja Pak. Saya sering melihat Pak, kadang jamaah kita itu, makmum kita itu yang sepuh-sepuh itu untuk berdiri itu pelan-pelan. Jadi dari mulai 1 kedua itu kan sujud mau bangkit, mau berdiri Pak, itu pelan-pelan. Nah, begitu sudah berdiri tegak lurus rakaat kedua itu sudah Maliki Yaumiddin. Sudah di tengah-tengah Fatihah. Itu juga kurang bijaksana, Pak. Sebaiknya ditunggu dulu. Ketika Allahu Akbar berdiri, imam itu ditunggu dulu barang 1, 2, 3 detik sambil nunggu jamaahnya itu kira-kira semua itu sudah berdiri dengan sempurna baru mulai membaca Al-Fatihah. Itu, Pak. Itu agar semuanya dapat berjalan dengan sempurna, Pak. Makmumnya juga sempurna, imamnya juga sempurna, semua mendapat pahala berjamaah. Dalilnya apa? Kok disuruh menunggu? Pak, Rasulullah itu pernah sholat itu, rukuknya itu lama, rukuknya. Lama rukuknya kenapa? Karena ada sahabat Ali bin Abi Thalib ketinggalan. Ditunggu Rasulullah. Tuh Pak. Sahabat terlambat saja ditunggu Rasulullah, rukuknya sampai lama. Nggak apa-apa, buktinya ada hadisnya dan insya Allah sahih. Jadi kalau imam menjadi imam ketika membaca Al-Fatihah di rakaat yang kedua setelah bangkit, tunggu sebentar 1, 2, 3 detik sampai kira-kira jamaah itu dapat berdiri dengan sempurna semua. Baik jamaah sekalian, itu yang pertama. Yang kedua jamaah sekalian, ini terkait dengan masalah nanti sebentar lagi kita akan memasuki bulan Syawal ketika selesai Ramadan. Nah, Bapak-bapak sekalian, biasanya ketika Lebaran itu antar Muslim satu dengan Muslim yang lain itu apa yang dibaca Pak? Begini biasanya bacanya itu minal aidin wal faizin. Mohon maaf lahir dan batin. Itu berlaku hampir di kampung-kampung sampai di kota-kota, bahkan saya perhatikan non Muslim juga ikut-ikutan. Orang yang awam yang tidak begitu paham dengan bahasa Arab mengira bahwa mohon maaf lahir dan batin itu bahasa Arabnya adalah minal aidin wal faizin. Itu karena dua kalimat itu sering diucapkan secara bersamaan. Jamaah sekalian, sebenarnya sepertinya tidak ada kaitannya Pak antara minal aidin wal faizin dengan mohon maaf lahir dan batin. Minal aidin yang boleh pakai dal Pak. Aidin mudah-mudahan termasuk menjadi orang yang kembali. Kembali apa? Kembali suci. Wal faizin dan termasuk orang-orang yang beruntung. Itu Pak sebenarnya Pak, terjemahannya itu. Nah, itu tapi bahasa Indonesia menjadi mohon maaf lahir dan batin, tidak ada kaitannya. Sebenarnya jamaah sekalian, itu doanya itu panjang. Begini bunyinya itu. Ja'alanallahu wa iyyakum minal aidin wal faizin. Mudah-mudahan Allah menjadikan kami dan Anda sekalian termasuk orang-orang yang kembali suci dan kembali menjadi orang yang beruntung. Itu Pak. Cuman karena panjang ja'alanallahu wa iyyakum minal aidin wal faizin. Nggak hafal, panjang sekali bacaannya. Dipotong saja lah berbagian ekornya. Minal aidin wal faizin. Tampil lagi, mohon maaf lahir dan batin. Jemaah sekalian, sebenarnya Pak, kalau kita bapak-bapak nanti suatu saat Lebaran punya rezeki, bulan puasa itu ke tanah suci misalnya Pak, orang-orang Arab itu yang diucapkan ketika Lebaran itu bukan itu, tapi apa? Aid Mubarak. Itu aja Pak, Aid Mubarak. Kullu am wa antum bi khair. Itu aja Pak. Bapak-bapak silakan lihat status-statusnya orang Arab itu. Mau orang awam terpelajar maupun ulama itu kadang umum saja. Kullu amin wa antum bi khair. Kullu amin artinya setiap, terjemahan secara lafalnya setiap tahun, kullu setiap amin tahun, wa antum dan kalian bi khair dalam keadaan baik. Mungkin bahasa terjemahan bebasnya mungkin mudah-mudahan aranjen sadayana senantiasa dina kasainan satrasna gitu Pak. Itu mungkin terjemahan secara umumnya. Nah, hanya di kita aja mas sekalian, itu biasanya yang diucapkan itu tadi.
minal aidin wal faizin. Jamaah sekalian, saya membacakan satu buah hadis Nabi, bukan hadis Nabi, berupa asar. Kalau hadis Nabi itu ucapan, perbuatan atau takrir yang disandarkan kepada Nabi, ini bukan, ini dari sahabat. Begini bunyinya. Karena ashabu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam idzal taqa yaumal aid yaqulu ba'duhum ba'dan taqabbalallahu minna wa minkum. Nah, artinya begini Pak, karena ashabu Rasulillah, keadaan sahabat-sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam idzal taqau, ketika mereka saling bertemu yaumal aid, pada hari Aid, mau Idul Fitri, mau Idul Adha, berlaku umum, pokoknya Aid saja, mereka mengatakan satu dengan yang lain. Apa yang diucapkan? Taqabbalallahu minna wa minkum. Mudah-mudahan Allah kersa nampi ibadah urang sareng ibadah aranjen. Nah itu Pak, itu diantara athar itu bekas peninggalan sahabat Nabi yang sebaiknya kita hidup-hidupkan. Jadi jamaah sekalian, kalau boleh saya memberikan saran, boleh kita saling memaafkan. Kalau ditanya dalilnya apa kok saling memaafkan? Pak, saling memaafkan itu urusan muamalah. Urusan muamalah itu awalnya, aslinya, al-aslu fil asya itu al-ibahah. Jadi tidak perlu menunggu dalil untuk saling memaafkan. Untuk mau di masuk bulan Syawal, masuk bulan Ramadan, bapak-bapak mau pamitan dengan istrinya, memaafkan, bapak-bapak nanti mudik ketemu orang tuanya, kapanpun memaafkan itu dipersilakan, tidak sampai harus menunggu dalil. Yang penting itu hubungan dengan manusia. Nah itu memaafkan, silakan. Mau pakai bahasa Arab juga boleh, mau pakai bahasa Indonesia juga boleh. Tetapi yang penting Pak, jangan sampai ditinggalkan. Ada di depan doa, ya Allah mudah-mudahan Allah mengabulkan, menerima ibadah saya dan ibadah bapak-bapak sekalian. Ada gitunya Pak, taqabbalallahu minna wa minkum. Jangan sampai lupa itu diucapkan jamaah sekalian. Nah, jamaah sekalian, kadang-kadang lagi di kita itu ditambahi lagi, taqabbalallahu minna wa minkum siyamana wa siyamakum. Pak, kalau menurut saya itu malah kurang tepat. Karena apa? Karena ibadah selama bulan Ramadan itu tidak hanya puasa saja. Ya membaca Al-Quran, ya sholat tarawih, ya sedekah, ya zakat fitrah. Banyak Pak. Bapak-bapak bayangkan kalau yang didoakan hanya puasanya saja yang diterima, sayang Pak. Nah, terus gimana? Taqabbalallahu minna wa minkum siyamana wa siyamakum, sholatana wa sholatakum, tarawihana wa tarawihatakum. Wah banyak sekali Pak. Sodakotana wa sodakotakum. Wah bisa panjang seharian nggak selesai-selesai ini. Nah sebaiknya jamaah sekalian, sudah kita bacanya umum saja. Taqabbalallahu minna wa minkum. Sudah, semua ibadah mudah-mudahan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Sudah selesai. Kalau ditambah khusus, wah nanti sayang Pak. Padahal kan apa? Karena ibadah kita itu cukup banyak. Ya sholat, ya sodakoh, ya zakat, kadang zakat mal, kadang zakat fitrah, masih banyak lagi. Nah, jadi doanya sifatnya umum saja. Kemudian jemaah sekalian, yang terakhir sebelum saya tutup, ini temanya beda lagi. Ini bukan hadis Nabi, bukan juga ayat Quran. Nah, saya hanya membaca satu nas ibaroh saja dari ulama. Ulamanya juga nggak terkenal, saya juga lupa Pak. Begini bunyinya. Tapi bagus. Syai'ani yuhzinani. Syai'ani yuhzinani. Ar-rajul lam yadkhulil masjid illa fi janazati wal mar'atu lam tastur nafsaha illa fi kafniha. Itu Pak, itu mungkin suatu syair atau apalah itu ya. Syai'ani yuhzinani, ada dua hal yang yuhzinani, yang menyedihkan. Ada dua hal yang menyedihkan. Apa itu? Yang pertama, rajulun, seorang laki-laki, lam yadkhulil masjid, laki-laki yang tidak pernah datang ke masjid illa fi janazatihi, kecuali dia datang itu sudah dalam bentuk jenazah. Enggak pernah ke masjid Pak. Adzan 5 hari sekali disampaikan oleh muadzin, ada Abah Wawan, ada Pak Dede, ada bapak-bapak yang lain, enggak datang ke masjid juga. Begitu datang ke masjid, Pak, normalnya itu ketika sholat itu berada di belakang imam.
nggak pernah ke masjid, datang-datang ke masjid, posisinya di depan imam. Kenapa? Sudah menjadi jenazah. Itu Pak. Yang pertama, rajulun lam yadkhulil masjida illa fi janazati. Laki-laki yang tidak pernah datang ke masjid kecuali sudah dalam bentuk jenazah. Masya Allah. Yang kedua, al mar'atu atau mar'atun lam tastur nafsaha, yang dia itu tidak mau ditiung, tidak mau memakai kerudung, menutup tubuhnya illa fi kafniha, kecuali dibungkus kain kafan. Ketika hidup di dunia disuruh memakai kerudung, tidak mau. Saya kerudungnya cukup hati saja, yang saya jilbabi hati saya saja. Wah, itu susah dibilangin. Begitu dia meninggal, baru dia dibungkus kain kafan. Berapa lembar Pak? Ya, 3 atau 4 lembar. Itu aja Pak. Tuh, hati-hati Pak jemaah sekalian. Bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, yang sekiranya punya tetangga laki-laki jarang ke masjid, diajak ke masjid Pak. Nah ini menyambung apa yang saya sampaikan minggu yang lalu. Nanti insya Allah setelah Lebaran, nanti warga-warga yang muka-mukanya, wajah-wajahnya selama ini mungkin jarang kelihatan ke masjid, nanti akan saya datangi. Kenapa? Khawatir Pak, nanti ketua DKM itu akan dimintai pertanggungan jawaban di yaumul qiyamah. Kenapa kamu diam saja lihat wargamu? Pak, saya punya sedikit ceritain. Beberapa tahun yang lalu, mungkin 2 tahun yang lalu Pak, saya cerita apa adanya ini Pak. Di Saung RT 6 ini Pak, itu ada beberapa anak-anak muda, anak-anak SMP, kuliah, SMA. Nah, itu sempat dikasih tahu oleh beberapa jamaah di sini, "Hei, sudah maghrib masih main gitaran." Dulu masih rame Pak, main gitaran gitu, deng 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 deng. Dikasih tahu sama jamaah, malah nantang begini bunyinya. Anak-anak itu kadang-kadang ya mungkin orang tuanya kurang mendidik. Apa ketua DKM juga diam saja gitu kemarin itu. Nah, begitu saya dilapori seperti itu oleh beberapa jamaah, saya datangi lari semua. Lari semua, Pak. Pak, ternyata masih di dunia saja orang itu bisa menuntut. Tuh, ketua DKM juga diam saja. Apalagi nanti di akhirat. Nah, ketika dia akan diminta pertanggungjawaban, kenapa kamu dulu nggak pernah sholat? Ketua DKM cicing wae. Wah, Pak, saya nggak mau seperti itu. Saya khawatir tidak punya alasan untuk nanti di hadapan Allah, di mahkamah yang maha adil, yang tidak mungkin disogok, nggak mungkin disuap. Pak. Kalau di dunia, hakim itu bisa saja disogok, disuap dengan uang sekepok biar diem. Bisa, tapi kalau di akhirat tidak bisa. Nah, Bapak-bapak sekalian, tidak perlu menjadi ustadz Bapak sekalian. Bapak-bapak punya tetangga, laki-laki kok tidak pernah ke masjid, diajak, ayo Pak ke masjid. Bapak-bapak kalau ke masjid itu yang untung bukan ketua RW, bukan ketua RT, bukan ketua DKM Pak, dirinya sendiri. Bapak-bapak sekalian, Bapak nanti silakan baca di Quran, itu ada itu. Begini bunyinya, masalah kakum fisakor, apa yang menyebabkan engkau masuk neraka sakor? Jawabannya apa? Qalu lam naku minal musholin. Dulu saya termasuk tidak pernah sholat. Ternyata tidak pernah sholat itu termasuk yang dapat menjadi jembatan dia nanti masuk ke neraka sakor. Jamaah sekalian. Yang pertama sholat. Yang kedua, Bapak-bapak sekalian, diajak istrinya. Barangkali ada yang masih belum memakai kerudung, jamaah sekalian. Jangan sampai nanti di dunia nggak mau, susah naik kerudung. Begitu dibungkusnya kapan? Ketika sudah dibungkus kain kafan. Ya Allah, astagfirullahaladzim. Pak, mari kita perbaiki hidup kita. Bapak-bapak nanti, laki-laki, itu nanti akan dimintai pertanggungjawaban atas istrinya, atas anak-anaknya, cucunya, jamaah sekalian. Ditanya nanti, kenapa bapak-bapak nanti di akhirat, nah hari mana istrinya nggak bisa ngaji, didiamkan saja. Anaknya nggak mau sholat, nggak mau ngaji, didiamkan saja. Jangan sampai nanti kita menjadi kesulitan menjawab, menjadi penghambat kita. Harusnya kita sudah masuk surga, di stop dulu, dicuci pakai baik clean dulu di neraka. Jangan sampai naudzubillahi min dzalik. Demikian jemaah sekalian kultum pada pagi hari ini. Mudah-mudahan jemaah sekalian kita tetap istiqomah semangat untuk beribadah kepada Allah. Hak kepada Allah kita penuhi, hak kepada sesama manusia juga kita perbaiki.
dengan tetangga kita baik, dengan kakak, adik kita baik. Terakhir jemaah sekalian, bagi yang masih punya orang tua, ditanya Pak, yang masih punya orang tua atau mertua ditanya, Bapak Ibu puasa enggak? Kalau enggak puasa sakit nanti fidyahnya biar sama saya, gitu Pak. Itu sebagai bukti bahwa kita itu berbakti kepada orang tua kita. Demikian jemaah sekalian kultum pada pagi hari ini. Mudah-mudahan yang sedikit ini ada manfaatnya. Kalau banyak kesalahan mohon dimaafkan. Aku lupa lihada fastaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.